Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ja'ala kiramatu lil kitabah, al-kitabatu lil qira'ah, al-qira'atu lil ma'rifah, al-ma'rifatu lil ibadah, al-ibadatu lillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sebuah pepatah hikmah yang dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua, yakni ternyata ada dua tipe manusia yang ada di dunia ini, yakni yang pertama orang baik, kemudian yang kedua orang yang berusaha menjadi baik. Apabila kita cermati lebih dalam lagi, ternyata tidak ada istilah orang buruk dalam pepatah itu. Karena apabila kita maknai lebih dalam dan lebih dalam lagi, ternyata setiap individu manusia pasti menginginkan yang namanya kebaikan. Maka dari itu kita harus senantiasa berhusnudzon kepada orang lain untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik walaupun melalui jalan yang salah. Jadi kita harus tetap berhusnudzon orang untuk senantiasa berbuat baik. Orang bisa saja terlihat buruk dari segi perilakunya, namun bisa jadi niatannya baik, namun jalannya saja yang salah. Begitu juga ketika kita melihat orang lain itu berperilaku seolah-olah baik, bisa jadi niatnya salah. Ini merupakan suatu rahasia ilahi yang harus kita renungkan lebih dalam lagi. Benarkah kita melakukan hal yang baik dengan niatan yang baik pula? Marilah kita belajar dari kisah-kisah yang akan saya sampaikan. Kisah yang pertama yakni kisah dari sahabat Rasulullah Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib ini merupakan sahabat yang rajin sekali melakukan ibadah. Datang sholat pertama, kemudian melakukan puasa begitu tenangnya, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat amat istimewa dari kalangan sahabat yang lain. Namun sewaktu-waktu Sa'labah ini yang dalam keadaan fakir dan keterbatasan harta memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah bosan dengan keadaan ini, maka doakan aku menjadi orang kaya ya Rasulullah," pinta Sa'labah bin Hatib. Maka Rasulullah menjawab, "Waihaka ya Sa'labah, celaka engkau wahai Sa'labah, qalilan tu'addi syakrahu khairan min kasirin la tuti'hu." Sedikit apabila engkau syukuri lebih baik daripada banyak namun tidak engkau syukuri. Kemudian Sa'labah yang terkenal keterbatasan hartanya ini, bahkan sampai saking terbatasnya, Sa'labah ini ketika selesai sholat langsung terburu-buru pulang. Hal ini dikarenakan baju yang dikenakan Sa'labah bergantian dengan baju istrinya, karena hanya memiliki satu baju yang pantas untuk dikenakan sholat. Maka Sa'labah meminta kepada Rasulullah lagi, "Ya Rasulullah, doakan aku menjadi kaya." Maka Rasulullah mendoakan Sa'labah untuk menjadi seorang yang kaya raya. Kemudian Sa'labah diberikan oleh Rasulullah seekor kambing. Maka seiring berjalannya waktu, Sa'labah ini memiliki banyak sekali ekor kambing, bahkan menyibukkannya dalam urusan dunia ini sehingga lupa untuk melakukan sholat. Yang awalnya Sa'labah itu hanya menghadiri sholat jamaah pada sholat duhur dan asar saja, kemudian sampai saking sibuknya Sa'labah sampai meninggalkan sholat Jum'ah. Kemudian ketika ditarik zakatnya tentang harta yang dimiliki Sa'labah, namun Sa'labah menolak, bahkan mengatakan ini bukanlah zakat namun sebuah pemerasan. Mulai dari situlah kita sadar bahwa harta yang sedikit kita miliki bisa jadi merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa
apabila kita diiringi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'labah yang awalnya beribadah begitu rajin mulai terlenakan dengan urusan dunia dan bahkan berani meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yakni salat. Kemudian kisah yang kedua, mari kita belajar dari kisahnya Wahsy bin Harb, yang dimana Wahsy ini terkenal sebagai orang yang membunuh pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah di waktu perang Uhud. Wahsy ini saking inginnya membunuh Hamzah karena diiming-imingi oleh majikannya, yakni Jubair bin Mut'im, untuk membunuh Hamzah dengan imbalan dibebaskan menjadi budak. Siapa yang tidak ingin terbebas dari ikatan perbudakan? Maka Wahsy dengan semangatnya mencari sisi yang baik untuk menombak paman Rasulullah, yakni Hamzah. Maka terbunuhlah Hamzah. Disitulah Wahsy sangat terkenal di kalangan para Rasulullah dan para sahabatnya sebagai seorang pembunuh paman Rasulullah yang dia cintai. Maka seiring berjalannya waktu, ternyata Wahsy mulai sadar, ternyata yang benar adalah ajaran Islam, yang benar adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memiliki suri tauladan yang baik, akhlakul karimah, yang di situ menyadarkan Wahsy, oh sejatinya yang benar adalah agama Islam. Maka masuklah Wahsy ke dalam Islam itu sendiri. Namun di tengah masuknya Wahsy ke dalam agama Islam dengan keseluruhan, terbesit rasa was-was dalam hati Wahsy. Akankah dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Akankah kesalahan masa laluku ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di situ turunlah ayat yang mampu membangkitkan naluriah ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwa ghafurur rahim. Di sini Allah mengungkapkan, katakanlah ya Rasulullah, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Di sini Allah menyampaikan dengan penuh rasa kasih sayangnya dalam kitab Miftahul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi, kalimat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim adalah bentuk rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku yang sudah terlanjur berbuat dosa, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosamu. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah itu hadir di setiap hambanya. Bagi siapa yang senantiasa bertobat kepada Allah, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ingat wahai saudara-saudaraku, di sini Allah menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang telah berbuat dosa tetap mendapatkan rahmatnya Allah. Dan bahkan jangan sampai kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah akan datang bagi siapa saja yang serius menggapainya. Bagi siapa saja yang serius untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah kita perhatikan secara bersama-sama dan dengan seksama bahwa setiap diri kita pasti memiliki dosa. Setiap diri kita pasti berbuat kesalahan. Namun yang terbaik bagi diri kita adalah bukan orang yang tidak pernah salah, namun orang yang senantiasa memperbaiki kesalahan itu jangan sampai terulang lagi dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang senantiasa baik dan meningkatkan kebaikan. Maka jangan bosan-bosan kita berbuat baik. Jangan sampai kita lelah beralih dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Bisa jadi ini menjadi wasilah kita, jalan kita untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita ingat pula, di luar sana masih banyak saudara-saudara kita. Di luar sana
masih banyak orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan. Maka kita harus senantiasa mendoakannya supaya menjadi pribadi yang lebih baik, untuk beralih dari kemaksiatan menjadi perbuatan yang baik. Maka sifat husnudon kita, sikap husnudon berbaik hatinya kita kepada orang-orang yang melakukan dosa adalah bentuk kita mendoakan dia untuk mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini menjadi pengingat bagi diri kita yang sudah beriman dalam dada kita. Jangan sampai kita terlena atau bahkan berbalik menjadi kekafiran. Kita harus jaga betul-betul yang namanya keimanan itu. Kemudian untuk siapa saja yang masih dalam keadaan kekafiran, masih dalam keadaan tersesat, masih dalam keadaan berlumur dosa, jangan berputus asa. Tetaplah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara mendekati orang-orang yang senantiasa berperilaku baik, untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk senantiasa mendekati orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan ini kita harus berintrospeksi dalam diri kita. Sudahkah kita melakukan kebaikan demi kebaikan itu dilandaskan karena kasih sayang dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita juga mampu berbaik hati untuk senantiasa menasihati orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mengingatkan orang-orang yang melakukan dosa bahwa sejatinya kamu masih berpeluang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunannya Allah dengan cara bertobat dan mengganti perbuatan buruk itu menjadi perbuatan baik. Di momen Ramadan ini, marilah kita perkuat ibadah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita berbaik hati kepada orang yang senantiasa bermaksiat untuk mengingatkan, menasihati dan mendekati mereka dengan cara yang baik. Jangan sampai mereka sakit hati karena keadaan Islam kita. Karena Islam mengajarkan akhlakul karimah. Karena Rasulullah merupakan diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Islam bisa terlihat indah ketika umat muslim melakukan kebaikan dan berakhlak karimah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.